Kembali lagi di kanal YouTube kami, Zona Asima. Dalam kesempatan ini, perkenalkan saya sebelumnya MD Mas Abdillah akan memberikan sedikit informasi mengenai peraturan Mahkamah Agung terbaru, lebih tepatnya peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2022 tentang administrasi pengajuan upaya hukum dan persidangan kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. Terdapat 38 pasal yang menerangkan substansi dari peraturan Mahkamah Agung, namun tidak perlu saya utarakan semua terhadap 38 pasal tersebut, hanya beberapa poin-poin saja yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya peraturan Mahkamah Agung ini sebagai dasar hukum dan panduan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta pihak dalam menjalankan administrasi di persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik. Nah, setelah membahas tentang maksud dan tujuan, mungkin kawan-kawan juga bertanya, sampai mana sih ruang lingkup peraturan Mahkamah Agung ini? Nah, ruang lingkup dalam peraturan Mahkamah Agung ini dijelaskan dalam permanya yang sangat jelas. Yang pertama, pengaturan administrasi dan persidangan perkara kasasi dan peninjauan kembali secara elektronik di Mahkamah Agung berlaku untuk upaya hukum. Yang pertama itu kasasi atau peninjauan kembali perkara perdata umum, perdata khusus, perdata agama, tata usaha negara, dan banding arbitrase. Nah, yang kedua, kasasi atau peninjauan kembali untuk perkara pidana umum, pidana khusus, jinayat, dan pidana militer. Nah, itulah sedikit ruang lingkup tentang peraturan Mahkamah Agung nomor 6 tahun 2022 ini. Bagaimana sih cara mengajukan permohonannya? Nah, dalam mengajukan permohonan secara elektronik ini, untuk rekan-rekan itu diharapkan sudah mempunyai aplikasi SIP, ataupun dia sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi SIP. Jika belum, itu dapat dimintakan di pengadilan tempat atau wilayah rekan-rekan di mana tinggalnya. Nah, yang pertama, untuk mengajukan permohonan, baik permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali secara elektronik, dapat diajukan setelah pihak terdaftar sebagai pengguna SIP. Nah, gimana jika kalau untuk kawan-kawan yang tidak terdaftar dalam aplikasi SIP, boleh nggak sih mengajukan kasasi dan peninjauan kembali? Ya boleh aja, asal sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan itu masih diperbolehkan. Kita datang ke pengadilan serta memori atau alasannya dan akan dibantu oleh petugas di pengadilan. Nah, untuk catatan juga, untuk permohonan serta memori atau alasan, baik itu kasasi ataupun peninjauan kembali, itu dilakukan sebelum jam kerja berakhir. Nah, setelah pengajuan atau permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali secara elektronik, nanti kita akan mendapat balasan dari Mahkamah Agung atau pengadilan dalam bentuk elektronik juga. Nah, dalam bentuk elektronik itu juga itu sebagai bentuk atau relas pemberitahuan yang dikeluarkan dari Mahkamah Agung ataupun pengadilan. Nah, gimana sih cara pengiriman dokumen ataupun memori, baik itu memori kasasi ataupun itu memori peninjauan kembali? Dalam peraturan Mahkamah Agung ini, pengiriman secara elektronik itu lebih dianjurkan, ya kan, agar dia untuk menghemat waktu, biaya, serta yang lainnya. Dalam pengajuan memori, baik itu dalam pengajukan permohonan kasasi ataupun mengajukan permohonan peninjauan kembali, itu lebih baik untuk langsung dilampirkan memori atau alasannya dalam mengajukan permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali. Nah, terkait untuk peninjauan kembali yang ditemukannya 2 alat bukti ataupun novum baru, itu terhadap bukti-bukti baru tersebut agar diupload atau diunggah secara elektronik juga. Nah, sebelum diunggah secara elektronik juga, itu untuk dapat dileges di kantor pos untuk dibumbu dicap dan serta materai, agar legalitas terhadap buktinya dapat dijadikan salah satu bentuk bukti, 2 alat bukti yang baru terhadap peninjauan kembali. Nah, dalam permohonan baik kasasi ataupun peninjauan kembali, boleh nggak sih dicabut permohonan tersebut? Permohonan tersebut boleh dicabut sepanjang belum ada putusan Majelis Hakim Agung yang memutus perkara tersebut.
Nah, perlu jadi catatan juga jika perkara yang kita mohonkan untuk kasasi ataupun peninjauan kembali, jika dia telah terdaftar atau terregistrasi namun belum ada putusan, itu boleh dicabut. Namun untuk biaya relas ataupun panjar perkara itu tidak dapat kita tarik kembali terhadap biaya tersebut. Nah, udah mau di akhir ini satu poin udah mau di akhir ini mengenai putusan. Nah, dalam putusan ini petikan dan salinan. Dan petikan dan salinan ini juga bagi pihak-pihak yang mempunyai aplikasi SIP atau terdaftar dalam aplikasi SIP, petikan dan salinan putusan ini akan dikirim melalui aplikasi SIP. Dan apabila pemohon tidak memiliki atau tidak terdaftar sebagai pengguna aplikasi SIP, akan dikirimkan melalui pengadilan pengaju di mana tempat pemohon melakukan permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali. Nah, terhadap putusan tersebut, Mahkamah Agung demi kepentingan keterbukaan informasi publik akan diarsipkan dan akan didokumentasikan dalam aplikasi sistem informasi pengadilan tersebut. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke kawan-kawan untuk terbentuknya jaringan zona asima di jaringan kawan-kawan juga. Ingat, memilih advokat yang tepat merupakan investasi jangka panjang untuk meminimalisir resiko hukum Anda.